Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Devi Zakia, mahasiswa semester 5 Akuntansi Syariah IAIN Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya ingin sedikit memaparkan review jurnal yang telah saya lakukan guna memenuhi tugas akuntansi manajemen. So, let's go! Sebelum melakukan review jurnal, kita harus mengetahui informasi-informasi jurnal. Judul jurnal yang saya review yakni Environmental Cost Analysis and Reporting to Measure Environmental Performance in Realizing Eco-Efficiency at PT Industri Kereta Api Persero yang diterbitkan pada tahun 2018 dan dapat diakses melalui www.2443/2475.htm yang termasuk dalam Asian Journal of Accounting Research. Latar belakang jurnal ini. Penulisan karya ini dilatar belakangi oleh PT Inka dalam proses produksi menghasilkan 3 limbah berupa limbah padat, limbah cair, dan polusi udara. Pada tahun 2002 sampai 2004, PT Inka mendapatkan bintang biru dalam penjagaan kelestarian lingkungan. Namun, PT Inka tidak melaporkan pengeluaran lingkungan secara terperinci, sehingga perlu adanya pengidentifikasian. Selanjutnya, teori dalam jurnal. Teori dalam jurnal ini terdiri dari analisis dampak lingkungan, AMDAL, akuntansi lingkungan, dan ekoefisiensi lingkungan. Analisis dampak lingkungan, AMDAL, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999, AMDAL adalah kajian untuk menghitung dampak lingkungan yang dihasilkan dari keputusan bisnis. Setiap bisnis baru harus ada analisis AMDAL tentang limbah B3 atau limbah bahan berbahaya dan beracun. Tujuan utama dari AMDAL adalah untuk membantu masyarakat mendapatkan ilmu dan informasi terkait rencana usaha atau kegiatan yang akan dilaksanakan di lingkungan mereka. Selanjutnya, akuntansi lingkungan. Akuntansi lingkungan mampu memberikan informasi penting terkait biaya tambahan dari masalah lingkungan dengan mengecek uang biaya produk dan proses spesifik yang mungkin disembunyikan dalam biaya overhead, sehingga dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Akuntansi lingkungan ini tentunya dapat memberikan dampak positif, di antaranya mampu meningkatkan ekonomi perusahaan dengan meningkatkan kinerja bisnis. Peningkatan kinerja ekonomi dan lingkungan apabila dilakukan secara terus-menerus akan memberikan kepuasan bagi pelanggan dan juga regulasi investor. Selanjutnya, ekoefisiensi lingkungan. Ekoefisiensi lingkungan adalah fenomena yang muncul secara fisik dan kesadaran lingkungan sosial yang sangat kuat di semua lingkungan karena akan mempengaruhi kinerja perusahaan di masa depan. Penerapan konsep ekoefisiensi pada suatu perusahaan akan memberikan beberapa keuntungan, di antaranya mampu meminimalkan pemanfaatan sumber daya dalam produksi dan mengurangi limbah dan polusi. Selanjutnya adalah metode penelitian, objek penelitian, dan data. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini yakni studi kasus deskriptif dengan objek penelitian PT Industri Kereta Api Persero yang beroperasi dalam produksi kereta dan perbaikan kereta. Adapun data dari penelitian ini berupa wawancara, dokumentasi, dan dokumentasi penunjang. Wawancara dilakukan oleh peneliti dengan Departemen K3LH pada PT Inka. Selanjutnya, dokumentasi pada penelitian ini berupa laporan keuangan PT Inka tahun 2011 sampai 2014 yang telah diaudit. Selain itu, terdapat catatan arsip berupa struktur organisasi, peta PT Inka, prosedur B3 pengelolaan limbah, prosedur penanganan tumpahan limbah B3, serta uji laborat hasil limbah. Selanjutnya, dokumentasi penunjang. Peneliti menggunakan survei pendahuluan di mana digunakan untuk pengenalan objek penelitian, prosedur, dan sistem yang terkandung di dalamnya.
agar peneliti mampu memperoleh gambaran tentang perusahaan baik secara umum dan khusus. Selain itu, terdapat berita online yang digunakan untuk mengumpulkan berita-berita tentang proper yang dicapai PT Inka untuk periode 2011 sampai 2014. Selain data-data tersebut, peneliti juga menggunakan pengamatan langsung untuk memperoleh jenis limbah yang dihasilkan PT Inka dan bagaimana penanganannya serta proses produksi yang dilakukan oleh PT Inka. Selanjutnya adalah hasil data. Tabel pertama merupakan kumpulan biaya-biaya apa saja yang terdapat dalam biaya lingkungan. Selanjutnya adalah biaya kalkulasi pelaporan pengeluaran biaya lingkungan, di mana hal ini menggunakan metode pola distribusi relatif yang menghasilkan biaya pencegahan senilai 0,15%, biaya deteksi 0,004%, kegagalan internal 0%, kegagalan eksternal 0,006%, sehingga total biaya lingkungan senilai 0,16%. Selanjutnya, pada tahun 2012 menghasilkan biaya pencegahan senilai 0,17%, biaya deteksi 0,006%, kegagalan internal 0,054%, kegagalan eksternal 0,003%, sehingga total biaya lingkungan senilai 0,23%. Selanjutnya, pada tahun 2013 menghasilkan biaya pencegahan senilai 0,34%, biaya deteksi 0,071%, kegagalan internal 0,091%, kegagalan eksternal 0,04%, sehingga total biaya lingkungan senilai 0,54%. Selanjutnya, pada tahun 2014 menghasilkan biaya pencegahan senilai 0,38%, biaya deteksi 0,08%, kegagalan internal 0,053%, dan kegagalan eksternal 0%, sehingga total biaya lingkungan senilai 0,51%. Dari perhitungan pelaporan pengeluaran biaya lingkungan dapat disimpulkan bahwa perusahaan lebih banyak memberikan investasi kepada biaya pencegahan dan biaya deteksi daripada kegagalan internal dan kegagalan eksternal. Hal ini bisa dilihat dari persentase biaya pencegahan dan biaya deteksi yang lebih tinggi daripada kegagalan eksternal dan kegagalan internal. Selain itu, pada tahun 2011 sampai 2013, proporsi biaya lingkungan terhadap total biaya lingkungan terus meningkat, sehingga pada tahun 2014 konsep ekoefisiensi dapat dipenuhi oleh PT Inka. Implikasi penelitian, implikasi kinerja lingkungan dengan ekoefisiensi lingkungan. Dari segi lingkungan, PT Inka telah melakukan uji coba limbah secara rutin. Dari segi pengauditan, PT Inka telah melakukan pengauditan terhadap kinerja lingkungan yang baik. Dari implikasi-implikasi yang ada, menyatakan bahwa PT Inka telah menerapkan konsep ekoefisiensi dengan baik pada lingkungan PT Inka. Keterbatasan dari penelitian ini berupa peneliti tidak memberikan bukti rekomendasi tentang proper periode 2011 sampai 2014, sehingga bukti rekomendasi hanya bisa diakses dari internet. Selain itu, tidak adanya penjelasan tentang manfaat dari hasil penghematan, baik dari proses produksi ataupun daur ulang sampah. Sekian jurnal review yang saya paparkan. Semoga dapat menambah wawasan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.